malam itu, sebelum semua teror dimulai, aku ingat satu hal yang tidak pernah bisa kulupakan. Lantai kamarku bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Lampu berkedip 3 kali. Udara mendadak dingin menusuk. Dan dari celah lantai terdengar suara lirih bukan suara manusia. Sejak malam itu, aku tahu. Kos 2 lantai di Karawang ini menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Aku tiba di Karawang dengan 1 koper kecil dan harapan besar. Pekerjaan baruku di sebuah perusahaan logistik menuntutku pindah dari Bandung. Dan karena gajiku belum cair, aku butuh kos yang murah. Itulah bagaimana aku berakhir di sebuah kos 2 lantai yang tampak tua di pinggir jalan tanah. Dikelilingi pepohonan akasia yang menjulang seperti pagar tak kasat mata. Bu Rini, pemilik kos, menyapaku ramah. Ambil saja kamar lantai 1, nak. Yang nomor 03 masih kosong. Senyumnya baik, tapi ada sesuatu di sorot matanya. Seolah ia ingin mengucapkan lebih banyak, tapi memilih menahan diri. Koridor lantai 1 terasa lembab. Lampunya kuning redup seperti mau padam kapan saja. Suara tetesan air dari entah mana memecah keheningan. Setiap langkahku menggemakan suara serak di lantai. Dan aromanya. Aneh. Bukan wangi kos tua biasa, tapi seperti tanah basah yang sudah lama tidak disentuh cahaya. Kamar 03 berada di paling ujung. Pintu kayunya rapuh namun rapi. Saat kubuka, udara dingin menyergap wajahku. Dingin yang tidak biasa, seperti baru saja dibuka ruangan yang ditutup bertahun-tahun. Kamarnya sederhana. Kasur busa tipis, lemari kayu tua, meja kecil, dan lantai keramik yang terlihat. Sedikit tidak rata di beberapa bagian. Aku mengelus lengan sendiri, berusaha menghilangkan merinding yang muncul tanpa alasan. Hanya perasaanmu saja, Sal. Gumamku pada diri sendiri. Tetangga kamarku, seorang wanita berusia sekitar 28 tahun bernama Mbak Mira, muncul dari kamar sebelah. Rambutnya diikat setengah, matanya sembab seperti orang yang sering kurang tidur. Kamu penghuni baru ya? Di sini memang suasananya agak beda, katanya pelan. Beda gimana, Mbak? Tanyaku. Dia hanya tersenyum tipis dan menoleh ke ujung koridor yang gelap. Nanti kamu tahu sendiri. Yang penting, kalau malam ada suara aneh, jangan keluar kamar. Ucapannya membuat bulu kuduku menegang, tapi aku tertawa kecil untuk menutupi rasa tidak nyaman. Mbak bercanda ya? Namun tatapan matanya terlalu serius untuk disebut lelucon. Malam pertama berlalu dengan sunyi, yang terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang bicara. Hanya detak jam dan hembusan angin yang menyusup lewat jendela tua yang sedikit renggang. Aku duduk di kasur, mencoba menata barang-barangku. Ketika samar-samar, aku mendengar sesuatu dari lantai. Bukan suara tikus, bukan suara pipa, melainkan suara gesekan tanah, pelan sekali, seperti jari kecil yang mencoba menggaruk dari bawah. Aku berhenti bergerak, menatap lantai yang sedikit retak di dekat lemari. Suara itu muncul lagi, lebih jelas. Grek, grek. Jantungku berdebar tak karuan. Aku menahan napas mendengarkan. Suara itu berhenti tepat di bawah tempat aku berdiri, seakan tahu aku sedang memperhatikannya. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Dan sebelum aku sempat berani menyentuh saklar lampu, suara lain menyusul, sangat halus, nyaris tak terdengar. Seperti hela napas kecil. Di bawah lantai kamar 03. Malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai mengerti. Kos ini tidak sesederhana yang terlihat. Malam kedua seharusnya memberiku kesempatan untuk beradaptasi.
Tapi entah mengapa, suasana kos ini justru terasa semakin menekan. Hawa di koridor lantai 1 seperti berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin disentuh waktu. Sepulang kerja, aku duduk di kasur sambil membuka laptop. Lampu kamar redup, mengayun kecil seperti diterpa hembusan angin yang tidak ada. Lantai yang retak di dekat lemari sesekali mengeluarkan bunyi kecil, membuatku beberapa kali menoleh tanpa sadar. Saat jam menunjuk pukul 22:47, suara itu muncul lagi. Greg. Greg. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti ada yang menggeser sesuatu dari bawah lantai. Aku menelan ludah. Ini cuman suara pipa. Mungkin, kataku pada diri sendiri, meski tak ada pipa di area itu. Aku mencoba mengabaikan dengan memakai earphone, tetapi tiba-tiba semua lampu meredup bersamaan, lalu menyala lagi. Seakan kamar ini sedang bernafas, masuk, keluar, mengikuti ritme yang tidak wajar. Aku mematikan musik. Lalu terdengar suara nyaring tapi halus, seperti sesuatu jatuh dari dalam lemari. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan dari dalam lemari kayu tua yang tertutup rapat. Aku terdiam. Tidak berani mendekat. Tidak berani membuka. Ketika aku akhirnya mengambil napas panjang dan menjulurkan tangan ke gagang lemari, telingaku menangkap suara lain. Suara tangisan. Kecil sekali. Rapuh. Seperti bayi. Tapi suaranya tidak berasal dari lemari. Suaranya datang dari bawah lantai. Tubuhku langsung mematung. Tanganku yang hampir membuka lemari langsung kutarik. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menempel pada dinding. Tangisan itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk membuat bulu kuduku naik sampai ke tengkuk. Aroma tanah basah mendadak memenuhi kamar. Seakan ada gundukan tanah yang baru dibalik dari perut bumi. Aku keluar kamar terburu-buru dan mengetuk kamar Mbak Mira. Ia membuka pintu dengan wajah pucat seakan sudah menunggu. "Kamu dengar sesuatu lagi?" Tanyanya tanpa menunggu aku bicara. Aku mengangguk, suaraku tercekat. "Mbak, tadi ada suara tangisan bayi dari lantai. Serius." Mbak Mira menutup pintu pelan, seolah takut sesuatu mendengar. Lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Sal, aku harus bilang satu hal." Ia menatap lantai kamarku dari kejauhan dengan pandangan takut. Kamar 03 itu paling dekat dengan kamar lama yang pernah dipakai untuk mengubur sesuatu. Aku tercengang. "Mengubur apa, Mbak?" Mbak Mira menggigit bibirnya ragu. "Aku nggak tahu detailnya. Cuman katanya, dulu ada penghuni yang menyembunyikan janin di kamar lantai 1. Sejak itu penghuni yang tinggal di dekat kamar itu selalu mendengar suara yang sama." Dadaku serasa diremas dari dalam. "Terus, itu kamar yang mana, Mbak?" Tanyaku pelan, meski aku sudah takut pada jawabannya. Mbak Mira menunjuk ke lantai di dekat kakiku. "Kamar di sebelahmu." Aku menatap lantai koridor yang gelap, dan untuk pertama kalinya baru kusadari. Kamar yang dimaksud adalah kamar 01, tepat 3 langkah dari pintu kamarku. Dan malam itu ketika aku kembali ke kamar, suara kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Hampir seperti memanggil, "Bu." Suara lirih dari bawah lantai kamar 03. Sejak malam itu, tidurku tidak pernah benar-benar tenang. Ada perasaan seolah-olah kamar ini mengawasi setiap gerakku. Suara gesekan dari bawah lantai muncul semakin sering, bahkan ketika matahari masih tinggi. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Rasanya seperti tidak tidur sama sekali. Saat menurunkan kaki ke lantai, sensasi dingin menyentuh telapak kakiku.
Dingin yang berbeda dari lantai biasanya. Seolah ada sesuatu yang menyerap panas tubuhku dari bawah. Aku jongkok, menyentuh lantai perlahan. Retakan kecil di dekat lemari tampak melebar sedikit. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merinding karena aku yakin retakan itu tidak sebesar itu kemarin malam. Saat aku memeriksanya lebih dekat, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan badan. Retakan itu tampak seperti digaruk dari dalam. Garis-garis kecil dan tipis, seperti bekas jemari mungil yang berusaha keluar. Aku menutup mulut, menahan napas. Ya Tuhan, gumamku pelan. Tubuhku gemetar tanpa bisa kutahan. Di kantor aku tak bisa fokus sama sekali. Kepala terasa kosong, pikiran terus kembali pada suara-suara itu. Setiap kali aku berkedip, aku teringat garis-garis kecil di lantai itu, seolah ada kehidupan yang tertahan di bawah sana. Malamnya, aku mengetuk kamar Mbak Mira lagi. Ia membuka pintu dengan wajah yang sama letihnya seperti semalam. Mbak, retakan kamar aku makin besar, kataku terbata. Kayak ada yang garuk dari bawah. Ekspresi Mira langsung berubah. Matanya membesar, suaranya gemetar. Kamu nggak buka apapun kan? Nggak. Jangan pernah coba buka retakan itu. Aku hanya mengangguk, meski tidak yakin aku bisa tetap diam jika retakan itu terus membesar. Jam menunjukkan pukul 2.30 ketika aku terbangun oleh suara seperti mainan plastik jatuh. Tek, tek, tek. Padahal aku tidak punya mainan apapun. Aku bangun perlahan, menahan napas, menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari depan pintu kamarku. Seolah ada sesuatu yang merayap perlahan di koridor. Aku melongok melalui celah bawah pintu. Awalnya hanya gelap. Sangat gelap. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu bergerak. Bayangan kecil. Seperti tubuh mungil merangkak, tangan pendeknya menarik lantai sambil bergerak perlahan ke arah pintuku. Aku mundur, menahan teriakan. Jantungku berdetak begitu cepat, hingga aku merasa dada akan pecah. Tubuh mungil itu berhenti tepat di depan pintuku. Tidak bergerak. Diam, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Lalu terdengar suara ketukan lembut. Tok, tok, tok. Bukan ketukan orang dewasa. Bukan ketukan yang kuat. Melainkan ketukan pelan. Seperti tangan kecil meminta dibukakan pintu. Aku menutup telinga. Duduk di sudut kamar sambil berusaha menahan gemetar. Namun suara itu terus berulang. Ritmenya lambat tapi pasti. Seolah tidak akan berhenti sampai aku membuka pintu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sahabat, suara itu berhenti. Aku mencoba mengatur napas. Tapi sebelum aku sempat berdiri, sesuatu terjadi. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Padahal sebelumnya mati. Dan pada kaca jendela, aku melihat bekas tangan kecil menempel dari arah dalam. Bekas yang tidak mungkin ada sebelumnya. Aku terpaku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berpikir. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat bukti bahwa apapun yang bersemayam di kos ini, tidak hanya ingin didengar. Ia ingin ditemui. Malam berikutnya datang terlalu cepat. Rasanya aku baru memejamkan mata beberapa menit ketika suara dari lantai kembali membangunkanku. Suara itu tidak lagi samar seperti sebelumnya. Kini terdengar jelas. Terlalu jelas. Grek. Grek. Suara itu seperti ada yang menggeser tubuh kecil melewati tanah basah. Aku bangkit pelan, duduk dengan punggung menempel ke dinding. Lampu kamar menyala, tapi redup berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di setiap sudut. Hawa dingin merayap dari lantai, membuat kakiku kaku. Mataku terpaku pada retakan di dekat lemari. Retakan itu kini lebih panjang, seakan lantai sedang membuka dirinya sedikit demi sedikit.
Ada celah gelap menganga, cukup lebar hingga aku bisa melihat tanah di bawahnya. Tanah itu bergerak. Seperti ada sesuatu yang menggeliat di baliknya. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, takut suaraku terdengar. Namun suara itu, suara lirih yang menghantui sejak malam pertama, kembali muncul. Suara yang terdengar seperti napas kecil yang terputus-putus. Hu, ha, hu, ha. Tidak wajar. Tidak seperti napas manusia, tapi juga tidak menyerupai hewan manapun. Bersamaan dengan itu, aroma wangi parfum bayi tiba-tiba memenuhi kamar. Wangi yang hangat namun mengusik, seolah bukan berasal dari dunia ini. Aku memalingkan wajah, berusaha tidak menangis. Tapi semakin aku menunduk, semakin lantai di depanku bergetar. Duk, duk, duk. 3 hentakan kecil dari bawah lantai, seperti tangan mungil mengetuk dari dalam. Aku tak tahan lagi. Aku bangkit, berlari ke pintu, dan menarik gagangnya dengan gemetar. Tapi sebelum aku sempat keluar, suara itu terdengar tepat di telingaku. Bu. Satu kata. Lirih. Memanggilku. Aku terhempas ke belakang karena kaget. Punggungku membentur lemari. Lampu kamar langsung padam. Dalam gelap total, suara gesekan itu berubah menjadi lebih cepat, lebih agresif, seperti sesuatu yang panik dan ingin keluar. Aku menahan napas. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain diam. Lalu perlahan, sesuatu bergerak dari arah bawah kasur. Aku melihatnya, samar tapi nyata. Bayangan kecil, tubuh pendek merayap pelan, tangan mungilnya seperti meraba udara, mencari sesuatu atau seseorang. Aku memejamkan mata, menahan teriakan. Ketika ku buka kembali, bayangan itu sudah berada di ujung kasur, menatap ke arahku meski aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya bentuk kepala kecil, rambut tipis, dan tubuh yang menggigil. Dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri. Atau mungkin menggantung. Lalu, secara perlahan, kepala kecil itu miring ke satu sisi, seolah mencoba memahami siapa aku. Dan di tengah sunyi malam itu, aku mendengar suara paling menembus hati. Tangisan. Tangisan bayi yang teredam, seakan berasal dari perut bumi. Aku tidak sanggup lagi. Aku membuka pintu secepat mungkin dan berlari ke koridor. Napas tersengal, tubuh gemetar. Namun ketika aku menoleh ke belakang, pintu kamarku menutup perlahan dengan sendirinya. Klik. Koridor tampak lebih gelap daripada biasanya. Lampu-lampu di langit-langit menyala bergantian, seperti memanduku menuju arah tertentu, bukan menjauh, melainkan kembali ke kamar itu. Aku memaksa diriku bergerak ke kamar Mbak Mira. Kutekan pintunya berkali-kali. Mbak, tolong buka. Tolong. Ketika pintu terbuka, wajah Mbak Mira langsung pucat. Kamu lihat dia ya? Suaranya bergetar. Aku mengangguk lemah, hampir pingsan. Mira menarikku masuk dan menutup pintu erat-erat. Sal, kalau kamu sudah lihat wujudnya, itu artinya dia sudah menganggap kamu. Ia menatapku, ragu melanjutkan. Seseorang yang seharusnya mengembalikannya. Apa maksudnya, Mbak? Tanyaku ketakutan. Mira menghela napas panjang, wajahnya sendu. Kamar bekas kubur janin di sebelahmu itu tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar Mbak Mira, memeluk lutut sendiri, sambil sesekali menoleh ke pintu. Setiap detik terasa seperti ada bayangan yang menunggu di baliknya. Heningnya kos ini membuat setiap napas terasa terlalu keras, terlalu jelas. Mira duduk di sampingku,
Wajahnya pucat pasi. Sal, aku harus cerita semuanya, katanya dengan suara pelan, nyaris seperti berbisik agar sesuatu tak mendengar kami. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Dulu, kamar 01 ditempati pasangan muda. Perempuan itu hamil, tapi katanya kehamilannya tidak diinginkan. Mereka sembunyikan semuanya dari keluarga. Saat waktunya tiba, sesuatu terjadi. Mira berhenti, menutup mulutnya sejenak, menahan rasa takut yang tampaknya sudah lama ia pendam. Yang jelas, janin itu tidak pernah dibawa keluar dari kamar itu. Aku menatap Mira tanpa berkedip. Jadi, dia masih di sana? Mira mengangguk pelan. Bu Rini menutup kamar itu, tapi bukan berarti semuanya selesai. Kos ini menolak dilupakan. Hening beberapa saat. Lalu Mira melanjutkan dengan suara bergetar. Semua penghuni yang tidur paling dekat dengan kamar itu selalu mengalami hal yang sama. Suara garukan tangisan kecil, ketukan di pintu, dan akhirnya munculnya sosok itu. Aku memegangi dadaku. Kenapa sekarang aku yang diganggu? Mira menatapku dalam-dalam. Karena kamu menempati kamar 03, kamar paling dekat. Dan kamarmu adalah satu-satunya kamar yang lantainya belum pernah diperbaiki sejak kejadian itu. Penjelasan itu membuat seluruh rambut di tubuhku berdiri. Aku merasa seperti baru dicemplungkan ke dalam kebenaran yang jauh lebih kelam dari yang kubayangkan. Sekitar pukul 3 dini hari, sesuatu terjadi. Pintu kamar Mira bergetar pelan. Tok, tok, tok. 3 ketukan kecil. Lembut, tapi jelas. Aku menatap Mira, panik. Mbak, itu dia. Mira menahan napas, menggeleng cepat. Jangan jawab, jangan mendekat. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti sebuah tangan mungil menyentuh pintu dengan ragu. Tok, tok. Aku menutup telinga, tapi suara itu terasa seperti menembus sampai tulang. Dan kemudian, suara lain menyusul. Suara yang jauh lebih membuatku menggigil. Suara merangkak. Di koridor. Pelan. Tapi bergerak mendekat. Gesrek. 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 Seolah tubuh kecil menyeret dirinya di lantai. Mengarah tepat ke kamar di mana aku bersembunyi. Mira berdiri perlahan dan mematikan lampu. Kami berdua menahan napas dalam gelap. Langkah merangkak itu berhenti tepat di depan kamar Mira. Tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Kemudian, terdengar suara kecil memanggil. Bu. Suaranya lirih. Sangat halus. Mengiris jantungku seperti rasa kehilangan yang tidak pernah selesai. Aku tak sanggup menahan air mata. Tangisku jatuh tanpa suara. Mira memegang tanganku erat. Sal, jangan panggil dia balik. Jangan jawab apapun. Aku mengangguk cepat. Tapi sesuatu di dalam diriku terasa ditarik. Ada rasa iba yang aneh. Rasa ingin mendekat. Rasa ingin membuka pintu dan menggendong suara itu. Seolah-olah sosok itu bukan ingin menakutiku, melainkan mencari seseorang yang tidak pernah sempat ditemuinya. Dan saat aku menunduk ke arah celah bawah pintu, aku melihatnya. Sebuah tangan kecil, kotor oleh tanah, terjulur pelan, seakan meminta digenggam. Aku langsung menutup mata, menahan teriakan yang hampir lepas. Koridor kembali sunyi. Suara langkah kecil itu menjauh perlahan. Gesrek. Gesrek. Hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Mira memelukku erat. Sal, kalau kamu sudah melihat tangannya, itu tandanya dia sudah memilih kamu. Kamu harus siap. Siap? Untuk apa? Suaraku pecah. Mira menatap lantai, lalu berbisik.
untuk malam terburuk di hidupmu. Aku kembali ke kamarku keesokan paginya setelah matahari naik cukup tinggi. Aku tidak berani masuk sebelum ada cahaya, seakan sinar pagi adalah satu-satunya perlindungan yang tersisa. Tapi begitu pintu kamarku buka, hawa dingin langsung menyergap, dingin yang tidak masuk akal untuk pukul 9 pagi. Kamar itu tampak sama, tapi rasanya berbeda. Udara lebih berat. Aromanya seperti tanah basah yang baru digali. Aku melangkah pelan ke dalam. Retakan lantai yang kemarin kulihat kini jauh lebih besar. Celahnya melebar membentuk garis lengkung seperti seseorang menggambar dengan jari kecil dari bawah sana. Aku menelan ludah. Ini sudah nggak wajar, bisikku sendiri. Saat aku jongkok untuk melihat celah itu, sehelai rambut halus, sangat tipis, seperti rambut bayi, tersangkut di pinggir retakan. Rambut itu bergerak ringan, seolah baru saja ditinggalkan. Aku mundur cepat, tubuhku gemetar hebat. Malamnya, kejadian paling menakutkan dalam hidupku terjadi. Pukul 2.30, jam yang sama, malam demi malam. Aku terbangun tanpa sebab. Lampu kamarku menyala redup, tapi bukan itu yang membuatku tercekat. Kasurku bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang menyentuh bagian bawahnya. Aku menahan napas. Getaran itu makin kuat. Lalu berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Kemudian sesuatu merambat dari arah kaki kasur. Pelan. Sangat pelan. Seperti tangan mungil yang menyusuri kain. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Dan tiba-tiba, dari celah retakan lantai, muncul suara napas kecil. Hu, ha, hu, ha. Suara itu terdengar tepat di bawah tubuhku. Aku bangkit dari kasur dan mundur ke dinding, memeluk diriku sendiri. Lampu mulai berkedip cepat, membuat bayangan di kamar menari-nari tak wajar. Tiba-tiba, gorden jendela bergerak sendiri seperti tersapu angin keras, padahal jendela tertutup rapat. Lalu aku melihatnya. Di bawah kasur yang sedikit terangkat, ada dua mata kecil yang memantulkan cahaya lampu. Tidak merah, tidak putih, hanya gelap, bulat, dan memandangku tanpa berkedip. Tubuhku lumpuh saat sepasang mata itu bergerak pelan ke depan, mendekati tepi kasur. Dari kegelapan itu, keluar tangan kecil, yang sama seperti kulihat di bawah pintu kamar Mira. Tangan mungil itu meraba-raba udara, mencari sesuatu, atau seseorang. Aku jatuh terduduk, tak mampu menahan tangis. Aku bukan ibumu, bisikku tanpa sadar. Tangan itu berhenti. Mata kecil itu tetap menatapku. Lalu, sebuah suara lirih keluar dari bawah kasur. Kenapa? Tinggalin aku. Jantungku serasa jatuh dari tempatnya. Suasana kamar seperti berhenti bergerak. Bahkan lampu berhenti berkedip, seolah memberi ruang pada suara itu untuk terdengar jelas. Aku bukan. Suaraku hilang ditelan rasa takut. Tiba-tiba suara gesekan dari lantai terdengar keras. Retakan di dekat lemari melebar dalam satu hentakan, dan dari celah itu muncul bayangan kecil. Tubuh mungil berbalut tanah, merangkak keluar dengan susah payah. Kepalanya menunduk, rambut tipisnya menempel pada tanah. Setiap gerakannya pelan dan berat, seolah tubuhnya tidak seharusnya berada di dunia ini. Dia merangkak ke arahku. Tangannya terjulur, gemetar. Seakan meminta diangkat. Seakan mencari hangatnya pelukan yang tidak pernah didapatkan. Aku dingin, bisiknya. Aku tersandar ke dinding, tubuhku gemetar tak terkendali. Air mata jatuh begitu saja. Lalu,
Sesuatu terjadi. Bayangan kecil itu berhenti, mengangkat wajahnya perlahan. Hanya siluet. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuatku membeku. Perasaan sedih. Dalam. Menenggelamkan. Seolah seluruh sunyi malam adalah tangis yang tidak pernah sempat diucapkan. Dan sebelum aku sempat bergerak, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Seperti disapu angin dari dalam lantai. Kasur berhenti bergetar. Lampu kembali stabil. Aroma tanah lenyap. Kamar menjadi hening. Terlalu hening. Seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Karena sebelum menghilang, aku mendengar satu bisikan terakhir yang membuat tubuhku limbung. Aku ikut sama ibu. Di pagi hari setelah malam panjang itu, aku duduk di lantai kamar sambil memandangi retakan yang kini menganga seperti mulut yang perlahan menutup kembali. Tidak ada suara. Tidak ada napas lirih. Hanya sunyi yang begitu dalam, membuatku curiga bahwa ketenangan ini bukanlah tanda akhir, melainkan jeda. Tubuhku lemas. Aku merasa seperti ditarik dua arah. Antara ingin lari sejauh mungkin, dan ingin menangis karena suara kecil itu. Suara yang memanggil ibu. Entah bagaimana terasa akrab di dasar hatiku. Saat aku keluar kamar, Mbak Mira sudah menunggu di lorong dengan wajah cemas. Kamu kelihatan lemah sekali, katanya pelan sambil memegang lenganku. Aku hanya bisa mengangguk. Aku dengar suaramu semalam, lanjutnya. Aku berdiri di depan pintu kamarmu, tapi aku nggak bisa buka. Seolah ada yang menahan dari dalam. Perkataan itu membuatku merinding. Aku nggak sanggup, Mbak. Dia muncul, keluar dari lantai. Ucapku, suara bergetar. Mira menunduk. Kalau kamu sudah melihat wujudnya, dia pasti menempel. Biasanya nggak langsung pergi begitu saja. Aku memeluk diriku sendiri. Aku bukan ibunya, kataku, seperti membela diri. Mira menghela napas panjang. Kadang, sesuatu yang tidak pernah mendapatkan kasih akan mencari apapun yang terasa mirip. Aku menunduk, meresapi kalimat itu seperti hantaman halus yang menyayat dari dalam. Sore itu, Bu Rini memanggilku ke rumah induk di depan kos. Rumahnya lebih tua dari bangunan kos, kayunya kusam, jendelanya kecil, dan halaman depannya dipenuhi pot bunga yang tampak tidak terurus. Ia memintaku duduk di ruang tamu yang pengap. Aku bisa merasakan ini bukan obrolan biasa. Bu, saya mau pindah, kataku dengan suara pelan. Saya nggak kuat lagi. Bu Rini tidak langsung menjawab. Wanita parubaya itu hanya memandangku lama, seakan menilai apakah aku benar-benar siap mendengar sesuatu. Akhirnya ia membuka mulut. Saya sudah duga, kamu salah satu yang akan mengalami gangguan itu. Aku merinding mendengarnya. Ia melanjutkan, suaranya berat. Bukan semua orang bisa melihat, tapi kalau dia muncul, artinya kamu dianggap pantas untuk menerima kehadirannya. Aku menelan ludah. Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Bu Rini menunduk, memegang kedua tangannya erat. Kamar 01 bukan sekadar tempat kejadian dulu. Ada sesuatu yang tidak selesai. Sesuatu yang berasal dari perasaan seorang ibu. Penyesalan, ketakutan, keputusasaan. Ia mengangkat kepala, sorot matanya sendu. Arwah bayi itu tidak pernah tahu siapa ibunya. Jadi dia mencari sosok yang paling mirip dengan kehangatan, baik dari suara, dari hati, atau dari rasa iba. Aku terdiam. Kata hiba itu seperti menancap dalam. Karena selama suara itu memanggilku,
Memang ada bagian kecil dari diriku yang ingin merespon. Burini melanjutkan dengan suara lirih. Kamu menyesali sesuatu dalam hidupmu, bukan? Sesuatu yang kau simpan sendiri. Jantungku menghentak. Aku refleks mengalihkan pandangan. Ada hal dalam masa laluku yang tak pernah kubicarakan. Tentang hubungan yang berakhir buruk. Tentang keputusan yang pernah kuambil. Tentang rasa kehilangan yang sulit hilang. Tapi, bagaimana mungkin Burini tahu? Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak menakutkan, tapi membuatku merasa telanjang. Kos ini menyerap perasaan penghuninya. Apa yang kamu simpan, dia rasakan. Aku membeku. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Burini menghembus napas. Selama kamu tinggal di kamar itu, arwah itu akan terus mencoba mendekat. Tapi kalau kamu pindah kamar atau pindah kos, dia biasanya menghilang pelan-pelan. Kata biasanya membuatku semakin takut. Mira tiba-tiba masuk ke ruang tamu, wajahnya tegang. Bu, retakan di lantai kamar Salsa, makin menutup. Baru saja saya lihat. Burini menutup mata, seolah sudah menduga. Kalau retakan mulai menutup, artinya arwah itu merasa tidak lagi sendirian. Aku menelan ludah, degup jantungku meninju dari dalam. Artinya, lanjut Burini, dia merasa sudah menemukan rumah barunya. Aku merasakan tubuhku lunglai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya takut. Aku merasa bersalah. Aku kembali ke kamar 03 sore itu juga, ditemani Mira. Pintu kamarku buka perlahan, dan hawa dingin langsung menyapu wajahku. Namun ada yang berbeda. Bau tanah yang biasanya menusuk kini jauh lebih samar, seolah-olah sesuatu yang lama bersemayam mulai mereda. Retakan besar di lantai yang semalam menganga itu kini hampir tertutup. Hanya tersisa celah tipis, seperti garis yang sedang sembuh. Melihatnya begitu, entah kenapa dadaku terasa sesak. Dia menutup sendiri. Gumamku lirih. Mira mengangguk. Iya. Kalau dia berhenti menampakkan diri dan mulai menutup retakan, itu tandanya dia sudah merasa cukup. Apa maksudnya cukup? Mira menatapku, lalu berkata pelan. Cukup. Karena sudah merasa tidak sendirian. Karena sudah menemukan seseorang untuk menenangkan rasa rindunya. Aku menggigit bibir, menahan sesuatu yang aneh di dalam dada. Aku bukan ibunya. Aku bukan bagian dari masa lalu itu. Tapi untuk beberapa malam, lantai kamar ini menjadi tempat yang dia percayai untuk mendekat. Entah mengapa, itu membuatku ingin menangis. Malam itu adalah malam terakhirku di kos tersebut. Aku sudah mengemas barang-barangku dan meminta pindah kamar sementara ke lantai 2 sebelum akhirnya mencari kos baru. Burini tidak menolak. Sebenarnya, ia tampak lega. Namun sebelum aku meninggalkan kamar 03, aku berdiri lama di tengah ruangan. Hening sekali, sampai suara napas terasa terlalu keras. Aku mau pergi. Ucapku pelan, meski aku tahu garis antara dunia ini dan yang lain mungkin tidak mendengar dengan cara yang sama. Lampu kamar berkedip sekali. Satu kali saja. Lembut. Tenang. Seakan menjawab. Aku mendekat ke retakan kecil yang hampir hilang sepenuhnya. Aku bukan ibumu, tapi aku harap kamu bisa tenang. Suara yang keluar dari mulutku bergetar, campuran takut dan iba. Dan saat itu, hanya sekejap, aku mendengar suara napas kecil dari bawah lantai. Ha, pelan.
sangat pelan, seperti seseorang yang tertidur. Aku tersenyum kecil meski air mataku jatuh. Selamat beristirahat. Retakan itu menutup sedikit demi sedikit, garisnya memudar seperti debu yang ditiup angin. Mira memanggilku dari pintu. Sal, ayo. Aku menoleh. Sebentar, Mbak. Aku mematikan lampu kamar 03 untuk terakhir kalinya. Dan saat pintuku tutup, terdengar suara kecil. Bukan tangisan, bukan napas, hanya bunyi ringan, seperti sentuhan jari mungil menyentuh kayu. Tok. Seolah mengucapkan selamat tinggal. Di lantai 2 malam itu, aku berbaring di kasur baru. Hawa lebih hangat, lampu lebih terang, dan atmosfernya tidak sepekat lantai 1. Namun tepat pukul 2.30, aku terbangun. Bukan karena suara, bukan karena lantai bergetar, tapi karena sunyi yang aneh. Sunyi yang membuat hatiku panas dingin, seolah ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang anehnya aku rindukan. Tubuhku refleks memandang pintu kamar. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Hanya hening. Dan di tengah hening itu, aku menyadari satu hal yang membuat mataku berkaca-kaca. Di lantai 2, di tempat ini, dia tidak lagi mencariku. Bukan karena mengikuti. Bukan karena murka. Tapi karena dia sudah memutuskan untuk tinggal di lantai bawah, di tempat dia pernah ada. Dengan tenang. Mira benar. Untuk beberapa jiwa, perasaan hangat sesaat saja sudah cukup untuk membawa mereka pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di Karawang, aku tidur tanpa teror. Hanya dengan satu perasaan di hati. Campuran lega dan kehilangan yang sulit dijelaskan. Sudah 3 minggu sejak aku pindah dari kos 2 lantai itu. Hidupku berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal dari luar. Pekerjaan berjalan lancar. Aku menemukan tempat tinggal baru yang lebih terang, lebih ramai, dan jauh dari aroma tanah basah yang dulu menghantui malam-malamku. Tapi setiap kali jam menunjukkan pukul 2.30, ada sesuatu di dalam diriku yang refleks terbangun. Bukan karena suara, bukan karena bayangan. Hanya rasa yang tiba-tiba merayap seperti angin dingin yang menyentuh tengkuk. Rasa sepi, rasa hampa, rasa seperti ada seseorang yang dulu menunggu di bawah lantai kamar yang lama, kini tidak lagi memanggil. Pada beberapa malam, aku memandang langit-langit kamarku yang baru, sambil bertanya-tanya. Apakah dia masih di sana? Apakah retakan itu tetap tertutup? Apakah ia akhirnya bisa beristirahat? Atau apakah ia tetap menunggu? Pertanyaan itu menghantuiku, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sesuatu yang aneh. Perasaan iba yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Suatu sore, sepulang kerja, aku melewati jalan lama menuju arah kos tersebut tanpa sengaja. Hatiku menegang. Kaki-kakiku seperti bergerak sendiri, membawaku mendekati bangunan itu. Kosnya masih sama. 2 lantai, kusam dan diam, dengan pepohonan akasia yang menutupi sebagian fasadnya. Lorong lantai 1 tampak gelap seperti biasa. Tidak ada suara manusia, hanya terdengar gesekan ranting kering tersapu angin. Aku berdiri di depan pintu kamar 03 dalam diam. Pintu itu tertutup rapat. Tidak ada retakan yang terlihat dari luar. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, kamar itu terlihat damai. Aku menempelkan telapak tangan pada kayunya. Hangat, tidak dingin seperti dulu. Aku datang bukan untuk tinggal, bisiku pelan.
Hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Angin bertiup ringan melewati koridor. Gordon dari kamar paling ujung bergoyang perlahan meski jendelanya tertutup. Tidak ada suara tangisan bayi. Tidak ada ketukan kecil. Tidak ada napas lirih dari bawah lantai. Hanya diam. Diam yang terasa seperti jawaban. Aku menunduk, tersenyum tipis. Terima kasih. Sudah berhenti memanggilku. Saat aku berbalik hendak pergi, aku mendengar bunyi halus. Bukan suara mengerikan, bukan langkah merayap, melainkan bunyi lembut seperti pasir jatuh. Shhh. Aku menoleh cepat. Di depan pintu kamar 03, butiran debu tanah jatuh perlahan dari sela-sela kecil yang hampir tak terlihat. Seperti sisa retakan lama yang kini benar-benar menutup diri. Seolah lantai itu menarik napas terakhir sebagai tanda tamatnya sebuah cerita. Aku mengusap mata, menahan haru yang datang tiba-tiba. Beristirahatlah, ucapku pelan. Lalu aku melangkah pergi. Kali ini tanpa menoleh lagi. Malam itu, di kamar baruku, aku tidur lebih cepat dari biasanya. Pukul 2.30 aku terbangun seperti biasa. Tapi kali ini, yang kurasakan bukan lagi sepi atau hampa, melainkan hangat, halus. Seperti bisikan kecil yang berkata, "Terima kasih." Tidak ada suara, hanya rasa. Dan untuk pertama kalinya sejak malam-malam penuh teror itu, aku menutup mata dengan tenang, memahami satu hal. Tidak semua kisah hantu berakhir dengan amarah. Ada yang berakhir dengan keheningan. Karena satu jiwa kecil akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Tamat.